Lo tahu nggak, Iran sama Saudi itu kayak kucing sama anjing dulu, musuh bebuyutan. Yang satu mewakili komunitas Islam Syiah, satu lagi mewakili komunitas Islam Wahabi. Dan sekarang mereka berdamai. Siapa yang ngedamain? Cina yang komunis. Seru kan? Kita bahas di Masuk Pak Eko. Tahu nggak, minggu lalu tuh para pemimpin Iran dan para pemimpin Saudi itu duduk bareng di Beijing, Cina. Mereka sepakat untuk bikin kerjasama kembali. Tadinya kan Iran sama Saudi ini marahan, musuhan, bahkan memutuskan hubungan diplomatik. Keduanya difasilitasi oleh Beijing, itu sekarang bareng-bareng lagi. Mereka sudah menandatangani kesepakatan akan membuka kedutaan besar di masing-masing negara minimal 2 bulan ke depan. Bahkan nama duta besarnya pun sudah diajukan di 2 negara itu. Ini menarik. Kita tahu kan, Saudi itu mewakili sebuah kelompok agama yang kita kenal dengan aliran Wahabi. Bencinya setengah mampus sama orang Syiah. Dan Iran adalah negara Islam yang menggunakan atau menjalani faham Syiah. Jadi Saudi sama Iran itu bertempurnya itu bukan cuma karena kepentingan politik, tetapi di belakangnya ada kepentingan agama. Kalau dulu ketika mereka masih berantem gila-gilaan, itu Saudi sampai ngeluarin dana miliaran dolar untuk kampanye anti Syiah, dan dana itu menetes ke Indonesia. Lo tahu dong, isu Syiah kafir, Syiah bukan Islam, Syiah itu musuh Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Itu selalu digaungkan oleh kelompok-kelompok Wahabi. Ini adalah rembesan dari politik luar negeri Iran dan Saudi. Jadi mulanya ketika tahun 79 Iran melakukan sebuah revolusi menjatuhkan Shah Iran, dan di situ naik Imam Khomeini sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin tertinggi Iran, orang Amerika marah. Marah kenapa? Ya karena dengan Iran itu berganti pemerintahan, berganti juga sistem politik luar negeri. Iran langsung menuduh Amerika sebagai setan besar yang sering dan terus-menerus mengacau negara-negara lain untuk kepentingannya. Dan Iran adalah negara yang paling sering banget atau paling kekeh banget melawan penjajahan Israel di Palestina. Dan kita tahu lobby Yahudi di Amerika kan sangat kuat. Nah, karena di Timur Tengah itu atau di negara-negara Teluk itu menjadi bagiannya Amerika, bagian dari banyak permainan Amerika. Dan kebetulan ada satu kerajaan kaya namanya Saudi Arabia yang sudah lama berhubungan sama Amerika, maka Amerika juga menggunakan Saudi untuk memusuhi Iran. Sejak itulah kemudian 2 negara ini terus berseteru. Ujung-ujungnya ketika ada ulama Syiah di Saudi yang dihukum mati. Lalu Iran kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Saudi karena protesnya tersebut. Kita juga ingat ada banyak kejadian yang membuat Iran marah sama Saudi. Kejadian tragedi di terowongan Mina misalnya, atau beberapa tragedi haji yang kabarnya banyak mengorbankan jemaah haji Iran. Iran marah sampai nggak mau mengirimkan jemaahnya lagi ke Saudi karena protes diplomatik, sampai ujung-ujungnya diputuskan hubungan diplomatik kedua negara. Tapi kayaknya dunia berubah. Saudi nggak mau lagi dikangkangi sama Amerika, apa-apa harus sesuai dengan instruksi Amerika, apa-apa harus menjadi anak patuh dari semua kepentingan Amerika di Timur Tengah. Kenapa? Karena Saudi sekarang mulai berganti kekuasaan dari Raja Salman ke putra mahkotanya, Muhammad bin Salman, MBS. Nah, MBS inilah yang melihat Saudi nggak bisa lagi deh kayak dulu dengan menggaungkan ideologi Wahabi kemana-mana. Dan terbukti ideologi Wahabi ini menjadi bahan baku banyak gerakan teroris di dunia.
MBS melihat, waduh kalau kayak gini terus Saudi bisa hancur dan bisa bangkrut dengan ideologi yang sangat puritan ini. Makanya MBS melakukan reformasi besar-besaran. Karena apa? Ya karena selama ini mungkin dia mengandalkan pendapatan dari minyak. Tapi ke depan kan minyak makin lama makin turun. Sudah mulai ada mobil listrik, sudah mulai ada gerakan energi hijau yang makin meminggirkan energi fosil. Kalau nanti orang nggak mau lagi beli minyak karena ada kompensasi misalnya nikel dari Indonesia untuk jadi baterai mobil listrik, terus Saudi bisa apa? Dia akan tenggelam sebagai negara yang pernah kaya, tapi kemudian akhirnya nggak punya apa-apa. Nah, MBS ngelihat ini. Oke, ketimbang gua tenggelam dalam ketika ikut permainan Amerika, lebih baik gua mulai melakukan reformasi di dalam negerinya. Reformasi misalnya sekarang mulai diberikan keleluasaan bagi perempuan-perempuan Saudi untuk berubah, untuk bisa nyetir mobil sendiri, untuk punya hak suara di politik. Reformasi dengan menangkapi banyak ulama-ulama radikal di Saudi yang pahamnya Wahabi loh. Dulu kan ditangkapi yang punya paham Syiah misalnya. Kalaupun ulama-ulama berpaham Wahabi tapi radikal ditangkap-tangkepin sekarang di Saudi. Kenapa ditangkap-tangkepin? Karena mereka lah yang mengekspor kekerasan, kekecewaan. Mereka mengekspor agama sebagai sebuah kekuatan untuk mempersekusi orang-orang yang berbeda. Kalau Saudi mau buka diri, ini harus diberesin. Itu udah mulai diberesin sama MBS sekarang. Juga membuka pantai-pantai Saudi untuk bisa katakanlah orang asing bisa mandi di pantai dengan pakaian berenang. Nggak bisa pakai mandi ke pantai dengan jilbab yang panjang-panjang kayak gitu kan. Bisa keserimpet, hiu juga takut. Tapi ketika sekarang Saudi ingin membuka diri, dia harus mengubah sistem kenegaraannya atau mengubah pendekatan agamanya, tidak lagi pendekatan yang sangat kaku dan keras. Kenapa? Membuka diri itu sama seperti mengundang investor. Investor butuh fasilitas, investor butuh kebebasan, butuh pasar, butuh suasana yang nyaman. Nah, kalau penduduknya itu anti sama orang asing, suka mengkopar-kapirkan orang, ya nggak ada yang mau datang. Jadi Saudi di internal dalam negerinya melakukan perubahan. Bukan cuma di internal ternyata. Saudi juga lihat, kayaknya gua selama ikut Amerika nih kok makin babak belur ya. Bikin perang di Yaman, sampai sekarang perangnya nggak kelar-kelar, menghabiskan banyak banget dana Saudi ke sana. Sehingga berakibat pada keuangan lokalnya. Akhirnya dia berpikir kayaknya ke depan itu Amerika nggak akan jadi kekuatan utama lagi. Saudi mulai membuka komunikasi dengan Cina dan sekarang Cina sudah banyak berinvestasi di Saudi. Karena realitanya sekarang di dunia, duit adanya di Cina. Cina sebagai sebuah negara besar yang menguasai ekonomi dunia dan dalam tanda kutip lebih santun dalam melakukan kebijakan-kebijakan ekonominya. Saudi juga pingin nih wilayahnya di Teluk itu, wilayahnya di Timur Tengah itu nggak lagi dilanda kerusuhan, nggak lagi dilanda perang yang pada akhirnya menghabiskan sumber daya, tetapi yang diuntungkan adalah negara-negara di luar kayak di Suriah. Itu kan perang proksi antara Amerika, Iran, Rusia, Saudi di situ. Yang hancur ya Suriah. Sementara Suriah kan punya pasar sendiri. Masyarakat Suriah tuh pasar juga. Mungkin untuk produk-produk Saudi, mungkin kalau masyarakat Suriahnya kaya, punya uang, bisa beribadah haji dan umroh sehingga menjadi devisanya bagi Saudi, iya kan? Tapi kalau masyarakatnya miskin, perang melulu, tidak punya duit, kan lama-lama Saudi juga terganggu. Nah, kemarin rupanya Saudi menyadari, oh berantem sama Iran itu gue kayak anak kecil disuruh berantem sama abangnya atau disuruh sama orang dewasa untuk diadu-adu kayak gitu. Jadi ngapain gue ikut-ikut Amerika terus-terusan? Mendingan gue damai aja. Nah, isu Sunni Wahabi yang berseteru sekian lama mungkin bisa diminimalisir, dan yang paling menarik apa? Yang bisa mempersatukan mereka bukan negara seperti Roma, misalnya negara yang
afiliasi agama juga. Bukan Amerika, negara demokrasi yang luar biasa itu. Bukan Eropa, tapi Cina, negara komunis bro. Lo bayangin di dunia ini sekarang, komunisme menyatukan perseteruan luar biasa sampai kopar kapir antara Wahabi dan Syiah. Nah itu kondisi di dunia. Kita tahu dulu waktu Saudi gila-gilaan perang sama Iran. Dana ke Indonesia itu gila-gilaan juga turun untuk mengkafir-kafirkan Syiah atau untuk mengembangkan ajaran-ajaran Wahabi di Indonesia. Duit petrodolar masuk ke sini, masuk ke yayasan-yayasan agama yang sampai sekarang orang-orang di Indonesia itu masih kopar kapir terus, padahal bosnya di Saudi udah berjabatan tangan dan berdamai. Mereka nggak mau lagi teriak-teriak Syiah haram, mereka nggak mau lagi teriak-teriak Syiah kafir, karena mereka lebih bagus bekerja sama. Urusan beragama itu urusan masing-masing, tidak harus menjadi urusan publik. Tapi di Indonesia kayaknya duit itu sudah mengalir sedemikian deras masuk ke kelompok-kelompok pengajian sehingga gerakan-gerakan Islam Wahabi ini sudah menjadi fenomena dalam masyarakat dan sudah berakar. Mereka hobi mengkafir-kafirkan orang. Sama seperti dulu ketika gerombolan-gerombolan Wahabi mengkafir-kafirkan Syiah. Tapi musuhnya bukan cuma Syiah. Semua orang yang nggak sependapat dikafir-kafirin. Karena ideologi ini udah terus-menerus dulu itu dicekokin. Akhirnya tumbuh di Indonesia suasana beragama yang puritan, yang keras. Coba lo lihat deh ceramah-ceramah orang yang jenggotnya mablang lebat itu. Hobinya kayak gitu, dikit-dikit kafir, dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh. Padahal itu semata-mata untuk menciptakan suasana beragama itu lebih banyak melarang ketimbang membolehkan. Beragama itu orang harus jadi lebih susah hidupnya, gitu loh. Itu yang sering kali. Sebetulnya bukan cuma dana-dana petrodolar dari Timur Tengah yang merembes ke sini, yang kemudian merusak warga kita dengan permusuhan. Amerika pada zamannya, pada saat dia berkuasa duitnya banyak, atau Eropa misalnya juga mendanai banyak LSM asing atau banyak LSM lokal yang memperjuangkan kepentingan asing di Indonesia. Duitnya nggak kira-kira, banyak banget turun untuk menginfiltrasi Indonesia dengan kepentingan-kepentingan mereka. Coba aja lo perhatikan, Papua. Itu kalaupun KKB ngebunuhin tentara, ngebunuhin polisi, tapi banyak LSM yang belain mereka. Bukan karena kita tidak setuju Papua harus dibangun. Pemerintah pusat sudah serius membangun Papua, tetapi ya gitu. Dana-dana otsus malah dikorupsi oleh elit-elit Papua sendiri. Orang-orang Papua, pemimpin-pemimpin Papua yang kebanyakan malah lebih banyak menikmatinya, sementara rakyat dibiarkan seperti itu saja. Nah, kemiskinan rakyat itu yang dieksploitasi oleh para LSM. Demikian juga di Jakarta. Banyak LSM-LSM yang menggunakan dana asing, donor asing untuk terus memprovokasi publik dengan cara jualan demokrasi lah, jualan apalah. Mereka berpikir bahwa kita ini masih masyarakat yang bodoh yang terus-menerus dicekoki dengan bualan-bualan mereka itu. Sama seperti masyarakat beragama kita. Orang-orang yang membawa kepentingan Saudi dulu mencekoki jemaah kita dengan isu-isu kopar kafir. Syiah bukan Islam, Syiah kafir. Tapi gue percaya dunia sudah mulai berubah. Orang-orang mulai sadar kerjasama jauh lebih baik ketimbang perang. Itu yang dulu dijadikan tema pidatonya Pak Jokowi di hadapan beberapa kepala negara. Kerjasama negara-negara itu jauh lebih menarik ketimbang bermusuhan, ketimbang perang. Dan Saudi dan Iran merasakan bahwa membenarkan statement Pak Jokowi, mereka lebih baik bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya masing-masing ketimbang terus-menerus dilanda perang dengan biaya nggak sedikit. Kata Iwan Fals, oh ya andai kata dana perang untuk diriku. Nah itu sebetulnya sindiran
berapa banyak duit yang kita keluarkan untuk mencaci, untuk membunuhi orang-orang lain. Kalau duit itu digunakan untuk membangun kebersamaan, membangun cinta, itu akan sangat berarti buat kehidupan kita. Jadi orang-orang yang kopar kapir itu adalah para pelaku yang sebetulnya sebentar lagi mereka cuma jadi fosil. Nggak berarti lagi. Mereka hidup di zaman kegelapan dan sekarang sudah tidak relevan lagi gaya-gaya mereka. Orang-orang yang akan mengisukan ini akan terjadi intervensi Cina, anti-Cina, udah nggak relevan lagi. Buktinya Cina yang komunis mempersatukan dua negara Islam yang dulunya saling kopar kapir. Komunis bro, yang nyatuin Syiah sama Wahabi. Lucu kan? Nah, inilah kelucuan dunia ini. Gue Eka Guntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.